Tuhan Yesus, semoga sebentar lancar, tidak ada hambatan sama sekali, buka semua teman-teman punya pikiran, hapus semua ego yang mereka punya, buat kita semua jadi satu tim yang berhasil. Aku penasaran, selama proses latihan itu sempat ketemu Pak Presiden nggak sih? Nggak sama sekali, Kak. Oh, oke, setelah pengibaran? Kecuali waktu pengibaran dan penurunan aja. Itu ngelihat, tapi itu pun space-nya nggak terlalu dekat. Deg-degan nggak sih? Atau Jujur Kak, saya senang banget karena saya boleh cerita oh sedikit. boleh. Tahun lalu saya nonton pengibaran waktu di IKN dan saya kaget ternyata ada Pak Prabowo di situ. Ini kamu nonton di TV? Iya, nonton di TV sama bapak mama. Terus setelah pulang karena 2 jam lebih cepat di sana, jadi di sana sudah selesai pengibaran. Terus di Kalimantan baru mulai. Jadi sudah saya datang nonton, oh ternyata pengibarannya masih berjalan. Setelah itu saya nonton, ada Pak Prabowo nih. Terus tiba-tiba nggak tahu saya mikir dari mana, saya berdiri di depan TV, terus tiba-tiba saya hormat. Wes. Jadi saya izin Bapak, besok Bapak jadi presiden, saya nggak akan berdiri di sana, gantikan mereka. Fun fact. Wow, akhirnya kejadian. Keren banget. Iya, keren ya. Berkat doa Ella. Itu dia. Apa yang bikin semuanya bisa terwujud mungkin dengan kegigihannya juga kali Deta ya. Iya. Keren. Sebenarnya Deta dulu juga misalnya gigih itu kan tetap nggak mau nyerah gitu kan dengan fisik. Kalau bisa dulu sih saya jadi harusnya. nurut minum susu dan makan yang pas. Iya, sama mungkin tadi apa pull up ya pull up, kan. kan Biar ada- nambah dikit lah tinggi. Ada batas tinggi kan? Kamu tingginya berapa? Kalau ukuran setiap ini tuh berbeda-beda Kak. Jadi waktu saya cerita dikit Kak, waktu seleksi Banyak juga nggak apa-apa ya lah. waktu seleksi di tingkat kabupaten itu saya ngukur sampai hampir 10 kali karena ukurannya beda-beda. Oh, kok bisa gitu? Iya Kak, saya ngukur waktu di puskesmas 2 kali itu ukurannya dari 164 tiba-tiba 164,5 terus tiba-tiba 165 lagi. Jadi saya Tapi tipis ya. iya. Tapi kalau untuk paskibra harus bener angkanya, harus real, nggak boleh Ada berubah-ubah. minimalnya. Iya, ada minimalnya Kak. Minimal cewek itu 165, maksimal tuh 170. Tapi kalau untuk diseleksi gak dilihat cuma tinggi badannya aja. Jadi akademisnya juga dilihat. Oke. Nah setelah kamu jadi pengibaran bendera, gimana orang tua? Sampai menangis terharu kah atau woro-woro satu daerah nobar kamu gimana? Mungkin satu daerah nobar tapi aku juga belum tahu informasinya. Pasti Iya, Desvita. iya pasti. Tapi yang paling bikin deg-degan tuh memang selalu momen pengibarannya itu ya. Iya, mulai Apa sih dari sebutannya buka bendera, iya. Pembentang. Iya, pembentangan bendera itu deg-degan pasti. Iya deg-degan banget. Cuman yang paling deg-degan itu waktu dibilang sama MC-nya kalau detik-detik proklamasinya. Ya fokus. Bahagia aja, nggak boleh stres, nggak boleh dibawa pikiran, nggak boleh dibawa beban. Oke Tuhan, bisa. Berdoa dulu Iya. gitu. Pokoknya saling menguatkan ya antar teman-teman ya semuanya ya. Tapi ada yang kalau dia di saat-saat nervous kayak gitu, kalau aku dulu kalau mau naik panggung, itu harus sampai dengerin musik karena kalau nggak gemetar semua. Iya Kalau sih. kamu untuk ngilangin nervous tuh gimana? Aku untuk ngilangin itu disuruh sama mama kalau misal ini narik nafas terus nahan sekitar berapa lah gitu. Terus Oh, jadi hembuskan. inhale, exhale Ya. gitu ya. Terus tutup mata sebentar, terus berdoa. Setelah itu buka mata, pas mau mulai kegiatan bilang dalam hati, dalam nama Yesus, bilang gitu. Dalam nama Yesus pasti semua lancar. Iya Kak. Amin. Dan memang terbukti sudah lancar. Sudah lancar, Kak. Sudah selesai, semuanya lega. Gitu. Nah, sehari-hari selain memang kamu punya mimpi jadi paskibraka dan fokus latihan paskibraka, biasanya kamu sehari-hari selain sekolah ada kegiatan apa? Saya sempat ikut lomba-lomba sama latihan-latihan dance Kak. Oh, suka dance dia Desvita. Oh, suka dance. Emang Deta bisa? Dance K-pop atau? Ya K-pop juga, line dance juga. Pokoknya dance modern atau tidak tari dance tradisional. Tradisional. Itu memang ikut aktivitas di sekolah ya? Iya. Atau pernah ikut perlombaan tingkat antar sekolah, antar kabupaten Iya, gitu? antar sekolah, kalau antar kabupaten belum. Oh belum. Oh, semoga soon ya, Amin. segera ya. Menang?
Iya, puji Tuhan waktu itu kita ngikut lomba tanggal 31 Juli sebelum saya ngikut Paskibraka. Oh iya. Iya, saya ngikut lomba dance festival Biak Pintar. Saya ngikut sama tim dancer yang ada di sekolah. Itu pertama kali selesai MPLS di sekolah. Terus dibilang, oh menjelang 17 Agustus nih ada lomba-lomba, mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Oh iya mau. Boleh. Udah ikut, terus diajari lagi teknik-tekniknya kayak gimana. Nanti tampilnya gini, terus dibagi jadi ada beberapa tim. Jadi kebetulan saya timnya tuh CMI. Apa itu? CMI, cantik, imut, dan menggemaskan. Aku pikir si MA itu Apa ya itu gitu cantik, ya. imut mas di balik gegap seorang paskibraka Ternyata ada ya cute. cantik, imut, menggemaskan. Menggemaskan. Jadi Keren, lombanya keren. kemarin narinya tradisional atau modern dance? Modern dance, Kak. Oh, modern dance. Iya, modern dance. Jadi kita dikasih lagu yang mix-mix gitu, terus kita tampil. Sebenarnya cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita saya tuh saya pengen banget jadi tentara angkatan udara. Tuh kan, wow. bener kan tebakan aku tadi. Tentara Angkatan Udara. Berarti kamu yang itu nggak sih fly pass? Bisa. Bisa Bisa. Nggak ya? Takut ketinggian sih, Kak, tapi mau nyoba-nyoba. Terus gimana maksudnya takut ketinggian tapi mau jadi angkatan udara? Iya, Kak. Jadi dulu itu saya punya cerita. Saya sempat ikut mama saya nugas karena mama saya seorang suster. Jadi dia dikasih tugas di pedalaman, namanya di Yalimo, di Poli. Itu make pesawat kecil yang kayak susi air gitu. Oh, oke. Jadi maksimal orang di dalam itu 5 atau 4 orang. Sisanya itu barang-barang. Kalau angin Pesawat baling-baling gitu ya. Iya. Jadi itu yang bawa pilotnya orang luar. Nah, dan saya nggak tahu kalau misalnya nanti mau berangkat pakai itu pesawat kecil, dan saya tuh takut waktu pas naik ke atas itu tiba-tiba pesawatnya naik turun gitu. Iya. Jadi saya menangis, terus teriak, mukul pilotnya, suruh turun sama pulang ke bapak. Kayak gitu, tapi pilotnya tidak bisa, ini sudah di atas awan. Nah, jadi sudah mau bujuk tidur sampai tiba di tempat tugas. Tidak sampai berapa bulan itu udah balik lagi, dan mama pindah tempat tugas lagi, cari yang dekat lagi. Nah, tapi itu jadi pemicu malah Ella jadi pengen jadi AU ya. Tentara AU ya. Padahal dia ketakutan itu ya, pengen Tentara turun, AU pengen yang turun. jago dance berarti nanti ya. Gimana itu dance di udara? Fly pass tadi udah bener deh. Oke. Ella, tadi aku juga sempat baca-baca kalau kamu ini adalah salah satu paskibraka perempuan pertama Iya, Kak. dari Biak, karena sebelum-sebelumnya ini adalah cowok ya. Iya. Akhirnya kamu berhasil mendobrak itu. Nah, apa yang ingin kamu sharing mungkin ke teman-teman di tanah Papua, bahwa mimpi itu memang bisa dicapai kalau kerja keras itu gimana? Ya, untuk teman-teman semua yang ada di Papua, kalian semua itu jangan berpikir bahwa sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan itu tidak dapat tercapai, karena kebetulan semua itu pasti bisa kalau dilakukan dengan kerja keras, semangat, dan jangan lupa untuk mimpi yang besar pasti ada pengorbanan juga yang besar. Jadi semua itu dari niat sama tekad. Apa kamu punya mimpi tersendiri nggak sih untuk tanah Papua? Karena kan kita nggak bisa bohong bahwa Papua tuh kan lokasinya jauh dari pusat negara, lalu juga mungkin secara fasilitas kalau dibandingin dengan ibu kota kan memang pasti berbeda gitu. Saya berharap kedepannya Papua dipimpin sama orang-orang yang hebat dan bisa bertanggung jawab untuk alam dan orang-orang sekitar, dan juga bisa memimpin secara bijaksana dalam menentukan keputusan maupun melakukan segala sesuatu kegiatan yang ada untuk membangun masyarakat menjadi SDM yang lebih maju lagi. Dan mungkin juga mungkin juga ini ya, bisa terus menghadirkan ya siswa-siswi berbakat seperti salah satunya seperti Ella ini. Jadi untuk teman-teman di Papua yang pengen seperti Ella, jangan putus asa gitu ya lah ya. Iya, sudah ada success story dari tanah Papua bisa menjadi paskibraka nasional dan perempuan satu-satunya dari Biak. Tepuk tangan dong. Aku bangga, dan dia cukup bijaksana. Iya loh. Sekarang kita waktunya main game. Di sini ada fishball. Aku pegang ya. Boleh. Nanti kita rebutan gitu. Iya, jangan gantian.
Jadi nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti Ella antara jawab cepat atau yes or no ya? Ya, jawab cepat atau jawab jujur sih sebenarnya. Oh iya sebenarnya. Ya udah. Kamu yang pilih. Pilih pertanyaan. Tapi kalau aku yang nanti pilih, kasih pertanyaan Kakak Deta buat dibacain. Nanti jawabnya nggak boleh ini ya, nggak boleh tanya mama papa, nggak boleh. Nggak ada 50-50, nggak ada phone a friend. Jawab cepat, nggak boleh mikir. Satu doa yang selalu kamu panjatkan sebelum tampil. Sebelum tampil, Tuhan Yesus, semoga sebentar lancar, tidak ada hambatan sama sekali, buka semua teman-teman punya pikiran, hapus semua ego yang mereka punya, buat kita semua jadi satu tim yang berhasil. Kok harus sih aku? Buang semua ego, benar sih, karena nggak bisa bohong juga kan, pasti ada kompetisi antar satu paskibraka dengan paskibraka lainnya ya, semua pasti ingin terlihat bagus. Iya, dan mungkin ingin tampil lebih depan gitu loh daripada teman-teman yang lain gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini memang kekompakan dan kekeluargaan ya terus terjadi, terus tercipta di lingkungan paskibraka nasional ini gitu ya. Sempat ada ini nggak sih, mungkin karena capek atau mungkin juga pressure yang tinggi, sempat ada nggak enakan lah sama sesama teman di sana nggak sih? Sempat waktu sebelum latihan gladi itu kita masih latihan seperti biasa dulu. Kita latihan terus dibilang katanya disuruh buat temponya harus ikut perpang. Jadi kita semua tuh harus seragamkan. Terus ada beberapa teman-teman yang juga masih bawa pengaruh dari daerahnya, langkah tegapnya kayak seperti apa, jalan tempatnya. Jadi kita harus ngulang lagi semua itu, harus kompak. Iya. Mungkin di setiap daerah punya cara atau ciri style khas ya, gitu, kali style baris berbarisnya masing-masing. Sementara kan kalau misalnya di nasional itu hanya ada satu yang menjadi pakemnya untuk kekompakan di paskibraka nasional gitu ya. Iya, menarik. Lanjut. Oke, lanjut berikutnya. Masih ada 2 lagi ya. Oke, ini ngambilnya paling atas dia ya, gampangnya nggak mau. Kayaknya kebaca deh nih, dulu gitu. kurang. Oh, apa arti kemerdekaan buat kamu? Menurut saya kemerdekaan itu kebebasan setiap orang untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, mau berkorban demi negaranya, terus berdiri sendiri di kakinya, dan paling penting dia melakukan segala sesuatu tidak dengan dirinya sendiri tapi demi orang lain juga.